Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat, sementara kamu masih diam di tempat? Seolah-olah, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, selalu ada seseorang yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih unggul darimu. Jika kamu pernah merasa seperti ini, kamu tidak sendirian. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tetap, diberikan kepada beberapa orang sejak lahir dan ditolak bagi yang lain. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kecerdasan bukanlah bakat bawaan semata, melainkan sesuatu yang bisa dikembangkan. Orang-orang yang tampak lebih cerdas bukanlah mereka yang memiliki semua jawaban atau menjalani hidup dengan mudah. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang terus bertanya, terus belajar, dan terus berkembang. Mereka melihat tantangan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan langkah menuju pemahaman yang lebih dalam. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan yang membedakan orang cerdas dari yang lain. Kebiasaan ini bukan keistimewaan segelintir orang, tetapi pola pikir dan tindakan yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Jika kamu ingin menjalani hidup dengan lebih jernih, penuh tujuan, dan penuh ketangguhan, maka kebiasaan-kebiasaan ini adalah kuncinya. Dan ingat satu hal, fakta bahwa kamu ada di sini, mencari wawasan baru, sudah membuktikan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Yang terpenting bukanlah seberapa jauh kamu telah melangkah, tetapi kemauanmu untuk terus bertumbuh. Mari kita mulai. 1. Menguasai seni beradaptasi. Kehidupan jarang sekali berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita mungkin merasa sudah menyusun segalanya dengan matang, tetapi tiba-tiba sesuatu di luar kendali datang dan mengacaukannya. Teknologi terus berkembang, dunia berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan, dan situasi yang sebelumnya terasa aman bisa berbalik dalam sekejap. Banyak orang berusaha melawan perubahan, mempertahankan kenyamanan yang sudah mereka kenal, tetapi semakin keras mereka bertahan, semakin besar pula tekanan yang mereka rasakan. Disinilah letak perbedaan mendasar antara orang biasa dan orang yang benar-benar cerdas. Orang cerdas memahami bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Bagi mereka, dunia yang terus bergerak bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang harus direspon dengan fleksibilitas dan keterbukaan. Mereka sadar bahwa perubahan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan banyak hal tentang ketahanan, kreativitas, dan cara melihat kehidupan dengan sudut pandang baru. Namun, beradaptasi bukan berarti menyerah atau sekadar pasrah terhadap keadaan. Adaptasi adalah seni menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi diri. Seperti air yang mengalir melewati bebatuan di sungai, air tidak berhenti ketika ada rintangan di depannya, tetapi mencari jalan lain untuk terus bergerak. Begitu pula orang cerdas, mereka tidak terpaku pada satu cara berpikir atau satu cara bertindak. Mereka mampu menyesuaikan langkahnya sesuai dengan situasi yang ada, tanpa kehilangan jati diri mereka. Bayangkan seseorang yang menghadapi tantangan besar di tempat kerja. Alih-alih mengeluh atau menyalahkan keadaan, orang cerdas akan melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk berkembang. Mereka akan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini? Keterampilan apa yang perlu saya tingkatkan? Perspektif apa yang perlu saya ubah? Mereka tidak membuang energi mereka untuk menolak realitas, tetapi menggunakannya untuk mencari solusi. Inilah yang membuat mereka berbeda. Adaptasi juga tidak hanya berlaku dalam peristiwa besar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa yang menghadapi metode belajar baru di sekolah bisa saja merasa frustrasi dan menyerah, tetapi mereka yang cerdas akan mencoba memahami cara terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut. Seorang pemilik bisnis yang menyadari bahwa pasar sedang berubah tidak akan terus bertahan dengan strategi lama yang sudah tidak relevan, melainkan mencari pendekatan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Beradaptasi juga berarti bersedia meninggalkan keyakinan atau kebiasaan lama yang sudah tidak lagi berguna.
Seringkali, kita merasa nyaman dengan pola pikir dan kebiasaan yang sudah kita jalani bertahun-tahun. Tetapi dunia terus berubah. Orang cerdas memahami bahwa bertahan pada sesuatu hanya karena ini sudah selalu dilakukan seperti ini adalah sebuah jebakan. Mereka berani meninjau kembali keyakinan mereka, mengakui ketika ada hal yang sudah tidak lagi efektif, dan dengan rendah hati mencari cara yang lebih baik untuk maju. Salah satu contoh nyata dari kekuatan adaptasi bisa kita lihat dari banyak tokoh sukses di dunia. Lihatlah bagaimana para inovator, pengusaha, dan pemikir besar seperti Elon Musk, Steve Jobs, atau bahkan para filsuf kuno seperti Marcus Aurelius menghadapi tantangan di era mereka. Mereka tidak terpaku pada satu cara berpikir, tetapi terus menyesuaikan diri dengan keadaan. Steve Jobs, misalnya, tidak sekadar menciptakan teknologi, tetapi memahami bagaimana teknologi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, menyadari bahwa banyak hal dalam hidup tidak bisa kita kendalikan, tetapi yang selalu bisa kita atur adalah cara kita meresponsnya. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius menuliskan sebuah pemikiran yang sangat relevan dengan seni beradaptasi. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa seringkali ketidakmampuan untuk beradaptasi datang bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa terjebak bukan karena dunia tidak memberi kita pilihan, tetapi karena kita menolak untuk melihat peluang yang ada. Lantas, bagaimana kita bisa mulai melatih kemampuan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana, beranilah keluar dari zona nyamanmu, bahkan dalam hal-hal kecil. Bisa jadi itu berarti mencoba pendekatan baru dalam mengerjakan sesuatu, membuka diri terhadap sudut pandang yang berbeda, atau belajar menerima perubahan dengan lebih tenang. Mulailah dengan langkah kecil. Jika kamu biasanya merasa tidak nyaman ketika harus mengubah rencana, coba latih dirimu untuk lebih fleksibel. Jika kamu terbiasa melakukan sesuatu dengan cara tertentu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada cara lain yang lebih baik? Jika kamu sering menolak umpan balik karena merasa itu adalah kritik, cobalah melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Adaptasi bukan tentang mengorbankan siapa dirimu, tetapi tentang memperluas batasan dirimu. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat mentalitas ini tertanam dalam dirimu. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan. 2. Menemukan kekuatan dalam mengakui ketidaktahuan. Di dunia yang mengagungkan kepastian, mengakui bahwa kita tidak tahu sesuatu seringkali dianggap sebagai kelemahan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa menjadi pintar berarti memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan, memahami setiap konsep, dan tidak pernah terlihat ragu. Namun, ada ironi besar dalam pola pikir ini. Semakin kita berusaha terlihat tahu segalanya, semakin besar kemungkinan kita menutup diri dari kesempatan untuk benar-benar belajar. Orang cerdas memahami bahwa mengakui ketidaktahuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Mereka tidak merasa terancam ketika dihadapkan pada sesuatu yang belum mereka pahami. Sebaliknya, mereka menyambutnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka sadar bahwa dunia ini begitu luas dan penuh dengan ilmu yang tak terbatas, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui segalanya. Socrates, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, dikenal dengan ucapannya yang legendaris. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Pernyataan ini bukan bentuk pesimisme atau sikap meremehkan diri sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi dari semua pembelajaran sejati. Dengan mengakui bahwa ada hal-hal yang belum kita pahami, kita membuka pintu bagi pengetahuan baru untuk masuk. Coba bayangkan, seseorang yang begitu yakin bahwa ia tahu segalanya. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa perlu belajar dari orang lain, tidak akan tertarik untuk mencari perspektif baru,
dan akan selalu berusaha mempertahankan sudut pandangnya meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Akibatnya, mereka akan tetap stagnan. Mereka mungkin merasa superior, tetapi dalam kenyataannya, mereka telah menutup diri dari perkembangan. Sebaliknya, orang yang cerdas tidak takut mengatakan, "Saya tidak tahu, tetapi saya ingin mencari tahu." Mereka tidak melihat ketidaktahuan sebagai sebuah kekurangan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Mereka lebih tertarik untuk menemukan kebenaran daripada sekadar terlihat pintar. Ada banyak manfaat dari sikap ini. Pertama, ini mencegah kita jatuh ke dalam jebakan kesombongan intelektual. Ketika kita merasa sudah tahu segalanya, kita akan cenderung menolak informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan kita. Kita akan menjadi defensif dan menghindari diskusi yang bisa memperkaya pemahaman kita. Dengan mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, kita tetap rendah hati dan terbuka terhadap wawasan baru. Kedua, sikap ini membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian. Banyak orang merasa cemas ketika tidak tahu sesuatu, karena mereka menganggap bahwa ketidaktahuan adalah tanda kegagalan. Namun, orang cerdas memahami bahwa tidak ada yang salah dengan tidak tahu, selama kita memiliki kemauan untuk mencari tahu. Bayangkan seorang pemimpin di sebuah perusahaan besar yang dihadapkan pada tantangan baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Pemimpin yang tidak bijak mungkin akan berpura-pura tahu segalanya dan membuat keputusan berdasarkan asumsi yang tidak accurate. Namun, pemimpin yang cerdas akan dengan jujur mengatakan kepada timnya, "Saya belum tahu bagaimana cara terbaik untuk menangani ini, tetapi mari kita cari tahu bersama." Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari timnya, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan terbuka. Mengakui ketidaktahuan juga memungkinkan kita untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Dunia terus berubah, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan cara berpikir yang dulu dianggap benar bisa saja usang di masa depan. Orang cerdas selalu bersikap fleksibel dalam pola pikirnya dan bersedia memperbarui pengetahuannya berdasarkan informasi terbaru. Sikap ini juga menjauhkan kita dari jebakan confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Dengan mengakui bahwa kita mungkin salah atau belum tahu seluruh cerita, kita menjadi lebih objektif dalam menilai informasi yang kita terima. Lantas, bagaimana kita bisa melatih kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, latihlah diri untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian. Ketika seseorang bertanya sesuatu yang tidak kamu ketahui, daripada mencoba menebak-nebak atau mengarang jawaban, coba katakan dengan jujur, "Saya tidak tahu, tetapi saya akan mencari tahu." Kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki wawasan berbeda darimu. Seringkali, kita tanpa sadar hanya bergaul dengan orang-orang yang berpikiran sama dengan kita. Hal ini memang terasa nyaman, tetapi tidak akan membantu kita berkembang. Cobalah berbicara dengan orang-orang dari latar belakang, budaya, atau bidang yang berbeda. Dengarkan pendapat mereka dengan pikiran terbuka, bahkan jika kamu tidak setuju. Ketiga, jadilah pendengar yang lebih baik. Dalam percakapan, banyak orang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan daripada benar-benar mendengarkan. Orang cerdas, sebaliknya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang bisa diajarkan kepada mereka. Keempat, tantang keyakinanmu sendiri. Setiap beberapa waktu, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah saya percaya ini karena memang benar, atau hanya karena saya terbiasa mempercayainya? Jangan takut untuk menggali lebih dalam, dan mempertanyakan sudut pandangmu sendiri. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menulis sebuah refleksi mendalam yang relevan dengan kebiasaan ini. Jika seseorang bisa menunjukkan bahwa saya salah dalam cara berpikir saya akan dengan senang hati mengubahnya, karena saya mencari kebenaran yang tidak pernah membahayakan siapapun. Yang membahayakan adalah tetap bertahan dalam kebodohan dan kesalahan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa orang cerdas tidak terikat pada ego mereka sendiri.
Mereka lebih peduli pada menemukan kebenaran daripada sekadar mempertahankan pendapat mereka. Mereka tidak merasa terhina ketika salah, karena bagi mereka, setiap koreksi adalah kesempatan untuk tumbuh. Pada akhirnya, kebiasaan mengakui ketidaktahuan bukan hanya membuat kita lebih pintar, tetapi juga lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih terbuka terhadap dunia. Kita tidak perlu takut terlihat tidak tahu, karena justru di sanalah letak awal dari semua pembelajaran sejati. Jadi, mulai hari ini, jangan ragu untuk mengatakan, "Saya tidak tahu, tetapi saya ingin belajar." Kata-kata sederhana ini bisa menjadi awal dari perjalanan intelektual yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih mendalam. 3. Secara konsisten memperluas pengetahuan. Banyak orang menganggap bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Mereka berpikir bahwa belajar hanyalah aktivitas yang dilakukan di sekolah atau universitas, dan setelah itu, kehidupan berjalan dengan sendirinya tanpa perlu usaha lebih untuk menambah wawasan. Namun, orang-orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Mereka tidak melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Orang cerdas tahu bahwa semakin banyak mereka belajar, semakin mereka menyadari betapa banyak yang belum mereka ketahui. Mereka tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah mereka miliki, tetapi selalu mencari cara untuk memperluas pemahaman mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan sistem pendidikan formal, tetapi juga aktif mencari pengalaman, membaca, berdiskusi, dan mengeksplorasi hal-hal baru di luar zona nyaman mereka. Dalam dunia yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, mereka yang tidak terus belajar akan tertinggal. Orang-orang yang tetap berada di zona nyaman, berpegang teguh pada pengetahuan lama tanpa pernah memperbaruinya, akan menemukan diri mereka semakin tidak relevan seiring berjalannya waktu. Karena itu, orang cerdas tidak membatasi diri pada apa yang sudah mereka ketahui, melainkan terus mencari cara untuk berkembang. Mereka belajar dari segala sesuatu di sekitar mereka. Bagi orang cerdas, ilmu tidak hanya datang dari buku atau pendidikan formal. Mereka menyadari bahwa dunia ini adalah sekolah yang tak terbatas, di mana setiap pengalaman, setiap interaksi, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Mereka belajar dari percakapan dengan orang lain, dari kesalahan yang mereka buat, dari kegagalan yang mereka alami, bahkan dari momen-momen sunyi yang memungkinkan mereka untuk merenung. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka terlalu pintar untuk belajar dari siapapun, baik itu dari seorang mentor yang berpengalaman, atau bahkan dari seorang anak kecil yang melihat dunia dengan kepolosan. Seorang ilmuwan, misalnya, bisa saja menemukan wawasan baru dari seorang seniman tentang cara melihat dunia secara lebih kreatif. Seorang pengusaha bisa belajar tentang kepemimpinan dari seorang atlet yang disiplin dalam menjalani latihannya. Orang cerdas tidak hanya menerima informasi dari satu sumber, tetapi mereka aktif menyaring, membandingkan, dan menggali lebih dalam untuk benar-benar memahami esensi dari apa yang mereka pelajari. Berani menjadi pemula kembali. Salah satu kebiasaan unik orang cerdas adalah keberanian untuk menjadi pemula lagi. Banyak orang enggan belajar hal baru karena takut terlihat bodoh atau merasa malu karena belum menguasainya. Namun, orang-orang yang benar-benar ingin berkembang tidak pernah membiarkan ego mereka menghalangi proses pembelajaran. Mereka sadar bahwa setiap ahli pada awalnya adalah seorang pemula. Mereka tidak takut gagal, karena mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Mereka tidak takut merasa canggung ketika mencoba sesuatu yang baru, karena mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk berkembang adalah melalui pengalaman langsung. Misalnya, seorang musisi yang sudah mahir bermain gitar mungkin tetap berusaha belajar alat musik lain seperti piano atau biola. Seorang penulis yang sudah ahli dalam menulis novel fiksi mungkin mencoba menulis non-fiksi untuk mengembangkan kemampuannya. Orang cerdas tahu bahwa kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan, sehingga mereka terus menantang diri mereka sendiri untuk belajar hal-hal baru. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana hidup."
Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menambah pengetahuan akademik, tetapi juga tentang memahami kehidupan itu sendiri. Orang cerdas tidak hanya berusaha memahami ilmu pengetahuan atau keterampilan teknis, tetapi juga belajar tentang diri mereka sendiri, tentang emosi, tentang hubungan dengan orang lain, dan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mengembangkan kebiasaan belajar yang konsisten. Orang cerdas tidak hanya memiliki rasa ingin tahu, tetapi juga membentuk kebiasaan belajar yang konsisten. Mereka tidak hanya mengandalkan momen-momen inspirasi untuk belajar, tetapi secara aktif menciptakan rutinitas yang mendukung perkembangan intelektual mereka. Salah satu kebiasaan sederhana yang mereka lakukan adalah meluangkan waktu setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru. Tidak perlu berjam-jam, cukup sekitar 20 menit setiap hari untuk membaca buku, mengeksplorasi topik baru, atau mencoba keterampilan baru bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Mereka juga secara sadar mencari perspektif yang berbeda dari yang biasa mereka dengar. Jika mereka terbiasa membaca berita atau informasi dari satu sumber, mereka mencoba mencari sumber lain yang menawarkan sudut pandang berbeda. Jika mereka selalu bergaul dengan orang-orang yang berpikiran sama, mereka akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami. Kebiasaan lain yang mereka lakukan adalah menerapkan apa yang mereka pelajari. Pengetahuan yang tidak digunakan akan hilang. Orang cerdas tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi mereka benar-benar mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka belajar tentang manajemen waktu, mereka segera mencoba mengatur jadwal mereka dengan cara baru. Jika mereka belajar tentang psikologi komunikasi, mereka langsung menerapkannya dalam percakapan mereka dengan orang lain. Selain itu, mereka tidak takut mengubah pendapat mereka ketika mendapatkan informasi baru. Mereka tidak terjebak dalam ego yang membuat mereka merasa harus selalu benar. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati mengakui bahwa mereka bisa saja salah, dan mereka bersedia mengoreksi pandangan mereka jika ada bukti atau pemahaman baru yang lebih kuat. Bagaimana memulai kebiasaan ini? Jika kamu ingin mulai mengembangkan kebiasaan untuk terus belajar, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1. Mulailah dengan membaca lebih banyak. Buku adalah sumber pengetahuan yang luar biasa, dan membaca hanya beberapa halaman sehari sudah cukup untuk menambah wawasan baru. 2. Luangkan waktu untuk refleksi. Setelah belajar sesuatu yang baru, tanyakan pada diri sendiri bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam kehidupanmu. 3. Jadilah terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Jangan hanya mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kamu percayai. Beranilah mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda untuk memperluas pemahamanmu. 4. Jangan takut menjadi pemula. Jika ada keterampilan yang selalu ingin kamu pelajari, mulailah sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. 5. Terapkan pengetahuanmu. Jangan hanya mengumpulkan informasi, tetapi gunakan dalam tindakan nyata. Kesimpulan orang-orang yang terus belajar adalah mereka yang paling sukses, paling inovatif, dan paling berpengaruh dalam sejarah. Bukan karena mereka memiliki bakat luar biasa, tetapi karena mereka memiliki kesediaan untuk terus berkembang dan keingintahuan yang tak pernah habis. Jadi, jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup, mulailah dengan satu hal sederhana, belajar sesuatu yang baru setiap hari. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu. 4. Bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya. Di dunia ini, banyak orang yang lebih suka mencari alasan daripada menghadapi kenyataan. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mereka menyalahkan keadaan, lingkungan, atau orang lain. Mereka mencari pembenaran, bukan solusi. Namun, orang-orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa tanggung jawab bukanlah beban, melainkan kekuatan. Mereka tahu bahwa menghindari tanggung jawab hanya akan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, dengan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mereka mendapatkan kendali atas hidup mereka. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka memahami bahwa hanya dengan mengakui kesalahan,
mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki keadaan. Orang cerdas tidak membuang waktu dengan mengeluh atau menyalahkan orang lain. Mereka selalu bertanya pada diri sendiri, apa peran saya dalam situasi ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Alih-alih mencari pembenaran, mereka fokus pada solusi. Mereka mengerti bahwa menyalahkan keadaan tidak akan membawa mereka kemana-mana. Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menerima tanggung jawab penuh atas tindakan mereka, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Menghadapi kesalahan dengan keberanian. Salah satu ciri utama dari orang-orang yang bertanggung jawab adalah keberanian untuk menghadapi kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka tidak mencoba menutupinya atau berpura-pura tidak tahu. Mereka dengan jujur mengakui kesalahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Misalnya, di tempat kerja, seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan menyalahkan timnya ketika proyek gagal. Sebaliknya, ia akan berkata, "Saya seharusnya lebih teliti dalam mengarahkan tim. Saya akan belajar dari ini dan memastikan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi." Sikap seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membuat orang lain lebih menghormati mereka. Ketika seseorang berani mengakui kesalahan, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas dan kemauan untuk berkembang. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang juga seorang kaisar Romawi, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Ini adalah prinsip dasar dari tanggung jawab pribadi. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk bertanggung jawab atas tindakan kita juga memilih untuk menjadi pemilik dari kehidupan kita sendiri. Tanggung jawab tidak berarti menyalahkan diri sendiri. Banyak orang salah paham dan menganggap bahwa bertanggung jawab berarti menyalahkan diri sendiri. Padahal tanggung jawab bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang mengambil kendali. Ini bukan soal merasa bersalah atau menyesali sesuatu secara berlebihan, tetapi tentang menggunakan kesalahan sebagai alat untuk tumbuh dan belajar. Orang cerdas tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka merespons kesalahan tersebut. Mereka tidak terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan, tetapi mereka juga tidak mengabaikan kesalahan yang mereka buat. Mereka mengevaluasi apa yang terjadi, mencari pelajaran di dalamnya, lalu melangkah maju dengan pemahaman yang lebih baik. Misalnya, seseorang yang bertanggung jawab dalam hubungan pribadi tidak akan lari dari konflik atau menyalahkan pasangannya setiap kali ada masalah. Mereka akan berkata, "Saya menyadari bahwa saya bisa lebih sabar dan lebih mendengarkan. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya." Dengan cara ini, mereka menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Tanggung jawab juga berlaku untuk kesuksesan. Menariknya, orang-orang yang bertanggung jawab tidak hanya mengakui kesalahan mereka, tetapi juga menghargai keberhasilan mereka sendiri. Mereka tidak meremehkan pencapaian mereka atau menganggapnya sebagai keberuntungan semata. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa kesuksesan yang mereka raih adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan keputusan yang mereka buat. Namun, mereka juga tidak sombong. Mereka tetap rendah hati dan menyadari bahwa dalam setiap kesuksesan, ada orang-orang yang telah membantu mereka dalam perjalanan. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil sendirian, dan mereka selalu menghargai kontribusi orang lain dalam pencapaian mereka. Sikap ini menciptakan keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati. Mereka tidak takut untuk bangga dengan usaha mereka, tetapi mereka juga tidak melupakan dukungan yang telah mereka terima. Bagaimana memulai kebiasaan ini? Jika kamu ingin mulai membangun kebiasaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya, mulailah dengan melakukan refleksi diri secara jujur. Setiap kali menghadapi masalah atau tantangan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana saya bisa mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa depan? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Selain itu,
Latih dirimu untuk menerima kritik dengan terbuka. Orang-orang yang bertanggung jawab tidak menghindari umpan balik, tetapi justru menggunakannya untuk tumbuh. Jika seseorang memberikan kritik atau menunjukkan kesalahanmu, jangan langsung bersikap defensif. Sebaliknya, dengarkan dengan pikiran terbuka dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang bisa kamu pelajari dari kritik tersebut. Terakhir, biasakan untuk mengakui keberhasilanmu dengan sikap yang sehat. Jangan terlalu merendahkan diri atau berpikir bahwa pencapaianmu hanya kebetulan. Sebaliknya, akui usahamu, tetapi juga tetap rendah hati dan bersyukur atas kesempatan yang kamu miliki. Kesimpulan bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ini adalah salah satu ciri utama dari orang-orang yang benar-benar cerdas. Dengan menerima tanggung jawab, kita tidak hanya belajar dari kesalahan kita, tetapi juga mendapatkan kendali penuh atas hidup kita sendiri. Ketika kita berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik, kita membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih besar. Kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, sadarilah bahwa kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri. Disitulah letak kekuatan sejati. Kita mungkin tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan dalam pilihan untuk bertanggung jawab, kita menemukan kebebasan sejati untuk membentuk hidup kita sesuai dengan yang kita inginkan. 5. Mengubah kritik menjadi alat untuk berkembang. Kritik adalah sesuatu yang sering kali dihindari oleh banyak orang. Saat seseorang memberikan masukan tentang kekurangan atau kesalahan kita, naluri pertama yang muncul biasanya adalah menolak, membela diri, atau bahkan merasa tersinggung. Kita melihat kritik sebagai serangan terhadap harga diri, sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Namun, orang-orang yang benar-benar cerdas memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kritik. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai alat berharga untuk berkembang. Orang cerdas memahami bahwa kritik adalah salah satu cara terbaik untuk mengenali area yang perlu diperbaiki. Mereka tidak menghindari umpan balik, tetapi justru mencarinya, karena mereka tahu bahwa semakin banyak mereka belajar dari kesalahan, semakin baik mereka dalam jangka panjang. Daripada merasa tersinggung atau menyerang balik, mereka berusaha menggali nilai dari setiap kritik yang mereka terima. Namun, bukan berarti mereka menerima semua kritik begitu saja. Orang cerdas memiliki kemampuan untuk membedakan kritik yang membangun dan kritik yang destruktif. Mereka tahu bahwa tidak semua kritik perlu didengarkan, tetapi yang berasal dari niat baik dan disertai alasan yang jelas adalah sesuatu yang sangat berharga. Menyaring kritik. Tidak semua kritik. Sama orang cerdas memahami bahwa kritik datang dalam berbagai bentuk, dan tidak semua kritik pantas untuk didengarkan. Ada dua jenis kritik utama yang mereka identifikasi. 1. Kritik yang membangun. Kritik ini datang dari orang-orang yang benar-benar ingin membantu kita berkembang. Biasanya, kritik ini disampaikan dengan cara yang sopan, logis, dan disertai dengan saran atau solusi yang bisa diterapkan. 2. Kritik yang destruktif. Kritik ini seringkali bersifat negatif tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi berasal dari kecemburuan, keinginan untuk menjatuhkan, atau sekadar komentar yang tidak berdasar. Orang cerdas memilih untuk fokus pada kritik yang membangun dan mengabaikan kritik yang tidak bermanfaat. Mereka memiliki kecerdasan emosional untuk membedakan antara kritik yang bisa membantu mereka berkembang dan kritik yang hanya membuang energi mereka. Socrates, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, pernah berkata, "Orang bijak akan menerima lebih banyak manfaat dari kritik musuhnya dibandingkan orang bodoh yang menerima pujian dari sahabatnya." Pernyataan ini menegaskan bahwa terkadang, justru kritiklah yang memberikan kita pelajaran paling berharga. Menerima kritik dengan pikiran terbuka. Namun,
Memahami bahwa kritik itu penting saja tidak cukup. Cara kita merespons kritik juga menentukan apakah kita akan berkembang atau justru terhambat. Orang cerdas memiliki pendekatan unik dalam menghadapi kritik. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika seseorang memberikan kritik, mereka tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka menunggu, mendengarkan, dan mencoba memahami maksud di balik kritik tersebut. Mereka tidak langsung membela diri. Sebagian besar orang langsung bereaksi dengan defensif ketika dikritik. Namun, orang cerdas justru mengambil waktu sejenak untuk merenung sebelum merespons. Mereka bertanya untuk klarifikasi. Jika kritiknya tidak jelas, mereka tidak ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Mereka mungkin bertanya, "Bisakah Anda memberikan contoh spesifik?" Atau, "Bagaimana menurut Anda saya bisa memperbaikinya?" Mereka mengevaluasi kritik secara objektif. Setelah mendengar kritik, mereka menganalisisnya dengan jujur. Apakah kritik itu benar? Apakah ada hal yang bisa mereka perbaiki? Jika iya, mereka akan mengambil tindakan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan kritik tersebut mengganggu mereka. Misalnya, seorang musisi yang baru saja tampil di depan umum mungkin menerima komentar seperti, "Suara kamu kurang stabil saat menyanyikan nada tinggi." Daripada merasa terhina atau tersinggung, musisi yang cerdas akan melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki teknik vokalnya. Mereka akan mencari cara untuk meningkatkan kestabilan suara mereka, mungkin dengan latihan vokal yang lebih intensif atau belajar dari seorang pelatih vokal. Menggunakan kritik sebagai bahan bakar pertumbuhan. Salah satu kebiasaan terbaik yang dimiliki orang-orang cerdas adalah mereka menjadikan kritik sebagai motivasi untuk berkembang. Mereka tidak hanya mendengarkan kritik, tetapi juga menggunakannya sebagai dasar untuk perubahan nyata. Ada banyak contoh dari tokoh besar yang berhasil karena mereka mampu mengubah kritik menjadi kekuatan. Misalnya, Walt Disney pernah diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap kurang kreatif. Alih-alih menyerah, ia menggunakan kritik itu sebagai pendorong untuk membuktikan bahwa ia bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Begitu pula dengan Thomas Edison, yang mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang berfungsi dengan baik. Jika mereka tidak memiliki ketahanan terhadap kritik, mereka mungkin tidak akan mencapai kesuksesan seperti yang kita kenal hari ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah menulis dalam bukunya Meditations. Jika seseorang menunjukkan kesalahan saya dan membuktikan bahwa saya memang keliru, saya akan dengan senang hati mengubahnya. Sebab, tujuan saya adalah kebenaran, dan kebenaran tidak pernah merugikan siapapun. Inilah mentalitas yang membedakan orang-orang cerdas dari yang lain. Mereka tidak berusaha untuk selalu terlihat benar, tetapi mereka berusaha untuk selalu menjadi lebih baik. Bagaimana mulai menerapkan kebiasaan ini? Jika kamu ingin mulai menggunakan kritik sebagai alat untuk berkembang, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1. Ketika menerima kritik, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam dan beri dirimu waktu untuk memprosesnya sebelum merespons. 2. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kritik ini benar? Jika ya, bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk berkembang? Jika tidak, abaikan dan lanjutkan hidupmu. 3. Jangan takut meminta umpan balik. Semakin sering kamu meminta kritik yang membangun, semakin cepat kamu bisa berkembang. Mintalah pendapat dari orang-orang yang benar-benar ingin melihatmu sukses. 4. Gunakan kritik sebagai tantangan. Jika seseorang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik dalam sesuatu, gunakan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah. 5. Jangan biarkan kritik menghancurkan kepercayaan dirimu. Kritik seharusnya menjadi alat untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Jangan biarkan komentar negatif membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kesimpulan, mengubah kritik menjadi alat untuk berkembang adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kamu miliki. Orang-orang yang paling sukses di dunia bukanlah mereka yang tidak pernah dikritik, tetapi mereka yang tahu bagaimana menggunakan kritik untuk menjadi lebih baik. Ketika kamu mulai melihat kritik sebagai sesuatu yang bisa membantumu,
bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kamu akan membuka pintu menuju pertumbuhan yang luar biasa. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Jika seseorang bisa membuktikan bahwa aku salah, aku akan mengubah pendapatku dengan senang hati, karena tujuan utamaku adalah kebenaran. Jadi, lain kali kamu menerima kritik, jangan langsung merasa tersinggung. Dengarkan, renungkan, dan gunakan sebagai batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena mereka yang bisa belajar dari kritik adalah mereka yang akan terus berkembang tanpa batas. 6. Mencari kebenaran dengan bertanya secara mendalam. Di dunia yang penuh dengan informasi, di mana opini bercampur dengan fakta dan kebenaran seringkali dikaburkan oleh kepentingan pribadi, orang-orang yang benar-benar cerdas tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya. Mereka tidak hanya percaya pada apa yang mereka dengar, baca, atau lihat, tetapi mereka selalu bertanya, apakah ini benar? Apa bukti yang mendukungnya? Apakah ada perspektif lain yang harus saya pertimbangkan? Orang-orang yang cerdas memahami bahwa dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Mereka menyadari bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di antara lapisan-lapisan informasi yang kompleks, dan untuk menemukannya, mereka harus menggali lebih dalam. Mereka tidak takut untuk menantang asumsi mereka sendiri dan mempertanyakan keyakinan yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Mereka juga menyadari bahwa bertanya bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan tanda kecerdasan. Semakin banyak pertanyaan yang mereka ajukan, semakin dalam pemahaman mereka terhadap suatu hal. Mereka tidak puas dengan jawaban yang dangkal atau klise, tetapi terus mencari pemahaman yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya percaya, tetapi memverifikasi. Orang cerdas tahu bahwa dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi, tidak semua yang tampak benar memang benar. Mereka memahami bahwa banyak informasi yang beredar sebenarnya bias, salah tafsir, atau bahkan sengaja dimanipulasi. Oleh karena itu, mereka tidak hanya menerima sesuatu karena semua orang mengatakan demikian, atau karena ini sudah selalu diajarkan seperti ini. Sebagai contoh, ketika mereka membaca sebuah berita, mereka tidak langsung mempercayainya. Mereka bertanya, siapa yang menulis ini? Apa kepentingan mereka? Apakah ada sumber lain yang mengatakan hal yang sama? Mereka memahami bahwa kritis terhadap informasi bukan berarti sinis, tetapi cerdas. Mereka tidak hanya skeptis terhadap dunia luar, tetapi juga terhadap pikiran mereka sendiri. Mereka sadar bahwa setiap orang memiliki bias dan kecenderungan untuk hanya mencari informasi yang mendukung apa yang sudah mereka percayai, confirmation bias. Oleh karena itu, mereka secara aktif berusaha mencari perspektif yang berbeda, bukan untuk sekadar membantah, tetapi untuk memahami sudut pandang yang lebih luas. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations. Jika seseorang menunjukkan bahwa saya salah, saya akan dengan senang hati mengubah pendapat saya. Karena saya mencari kebenaran, dan kebenaran tidak pernah merugikan siapapun. Orang cerdas tidak terikat pada ego mereka sendiri. Mereka tidak takut mengubah pemikiran mereka jika ada bukti yang lebih kuat. Bagi mereka mencari kebenaran lebih penting daripada terlihat selalu benar. Mereka bertanya, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memahami. Ada perbedaan besar antara orang yang bertanya untuk memahami dan orang yang bertanya hanya untuk membuktikan bahwa mereka benar. Orang cerdas bertanya bukan untuk berdebat tanpa tujuan, tetapi untuk menggali makna yang lebih dalam. Misalnya, jika seseorang mengungkapkan opini yang berbeda dari mereka, mereka tidak langsung menolak atau menyerang. Sebaliknya, mereka bertanya, "Mengapa kamu berpikir seperti itu? Apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan tersebut?" Dengan cara ini, mereka mendapatkan wawasan baru yang mungkin tidak mereka pertimbangkan sebelumnya. Selain itu, mereka tidak hanya bertanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Mereka sering melakukan refleksi dengan bertanya, apakah saya percaya ini karena memang benar? Atau hanya karena nyaman mempercayainya? Apakah saya sudah mempertimbangkan sudut pandang lain sebelum mengambil kesimpulan? Bagaimana jika saya salah?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat mereka tetap terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan intelektual. Mereka memahami bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang mudah. Orang cerdas sadar bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang sederhana atau langsung. Mereka nyaman dengan ketidakpastian dan tidak merasa harus selalu memiliki jawaban untuk segalanya. Sebagai contoh, dalam dunia ilmu pengetahuan, semakin dalam seseorang mempelajari sesuatu, semakin mereka menyadari betapa luasnya hal yang belum mereka pahami. Para ilmuwan terbaik bukanlah mereka yang berpura-pura tahu segalanya, tetapi mereka yang dengan jujur mengatakan, "Saya belum tahu, tetapi saya ingin mencari tahu." Begitu pula dalam kehidupan, orang-orang cerdas menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban yang pasti. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menemukan kepastian, tetapi bersedia menjalani proses berpikir yang lebih panjang. Mereka memahami bahwa pemahaman sejati tidak datang dari jawaban yang instan, tetapi dari proses bertanya yang terus-menerus. Bagaimana memulai kebiasaan ini? Jika kamu ingin mulai membangun kebiasaan untuk mencari kebenaran dengan bertanya secara mendalam, berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. 1. Jangan terima informasi begitu saja tanpa mempertanyakannya. Ketika mendengar sesuatu, tanyakan, apa buktinya? Apakah ada sudut pandang lain? 2. Bersedia mengubah pendapat jika ada bukti yang lebih kuat. Jangan terjebak dalam ego untuk selalu terlihat benar. Jika kamu menemukan informasi baru yang lebih accurate, jangan ragu untuk mengoreksi pemikiranmu. 3. Luangkan waktu untuk refleksi diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya benar-benar memahami hal ini, atau hanya mengulang apa yang saya dengar dari orang lain? 4. Berbicaralah dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda. Jangan hanya mencari pendapat yang mendukung keyakinanmu. Dengarkan mereka dengan pikiran terbuka. 5. Jangan takut untuk mengatakan, "Saya tidak tahu." Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita belum tahu sesuatu, selama kita memiliki keinginan untuk mencari tahu. Kesimpulan, mencari kebenaran bukanlah tentang terlihat pintar atau memenangkan argumen, tetapi tentang memahami dunia dengan lebih mendalam dan jujur. Orang-orang yang benar-benar cerdas tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya. Mereka tidak hanya percaya, tetapi mereka mencari bukti. Mereka tidak hanya mendengar satu sisi cerita, tetapi mereka mencari perspektif lain. Mereka tidak hanya berpegang pada keyakinan lama mereka, tetapi mereka selalu siap memperbarui pemahaman mereka jika ada bukti yang lebih kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, lebih baik memiliki pertanyaan dalam pikiran dan tidak memiliki jawaban, daripada memiliki jawaban yang salah dan tidak pernah mempertanyakannya. Jadi, jika kamu ingin berpikir seperti orang-orang yang benar-benar cerdas, mulailah dengan bertanya lebih banyak. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Karena di balik setiap pertanyaan yang mendalam, ada peluang untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. 7. Menggunakan ketidaknyamanan sebagai katalis untuk pertumbuhan. Banyak orang menghindari ketidaknyamanan. Mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman, menjalani rutinitas yang aman, dan menghindari segala sesuatu yang terasa sulit atau tidak pasti. Namun, orang-orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa pertumbuhan tidak terjadi di dalam zona nyaman. Mereka tahu bahwa ketidaknyamanan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima dan bahkan dimanfaatkan. Orang cerdas melihat ketidaknyamanan sebagai tanda bahwa mereka sedang berkembang. Mereka memahami bahwa setiap kemajuan besar dalam hidup, apakah itu belajar keterampilan baru, menghadapi tantangan, atau mengubah kebiasaan lama, selalu melibatkan fase ketidaknyamanan. Mereka tahu bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian alami dari proses menjadi lebih baik. Misalnya, seseorang yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum tidak akan bisa berkembang jika mereka terus menghindari situasi di mana mereka harus berbicara di depan banyak orang. Mereka harus menghadapi rasa gugup, berlatih berulang kali,
dan terus mengevaluasi diri mereka sendiri. Setiap kali mereka merasa tidak nyaman, itu berarti mereka sedang melangkah ke tingkat berikutnya dalam perkembangan mereka. Ketidaknyamanan juga hadir dalam bentuk kegagalan. Banyak orang takut gagal, karena mereka menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik. Namun, orang cerdas memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai data, sesuatu yang bisa mereka pelajari untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Thomas Edison mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang berfungsi dengan baik. Ketika ditanya tentang kegagalannya, ia tidak melihatnya sebagai kemunduran, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Ia berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Inilah mentalitas yang dimiliki oleh orang-orang cerdas. Mereka tidak lari dari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan ketahanan mental. Mereka tidak menghindari tantangan, tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan untuk tumbuh. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman. Orang-orang cerdas memahami bahwa zona nyaman adalah tempat di mana pertumbuhan berhenti. Mereka tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang monoton tanpa kemajuan. Oleh karena itu, mereka secara sadar memaksa diri mereka sendiri untuk mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu berarti mengalami ketidaknyamanan. Mereka mungkin mencoba belajar bahasa baru meskipun awalnya sulit dan membingungkan. Mereka mungkin mencoba bekerja di industri yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman baru. Mereka mungkin sengaja menempatkan diri mereka dalam situasi yang membuat mereka harus berpikir dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, seorang atlet yang ingin meningkatkan kemampuannya tidak akan tetap berlatih dengan cara yang sama setiap hari. Ia akan menantang dirinya dengan latihan yang lebih sulit, menghadapi rasa lelah, dan terus mendorong batasnya. Semakin ia bersedia menghadapi ketidaknyamanan, semakin besar pertumbuhannya. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menulis, "Kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh." Kutipan ini menegaskan bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari perjalanan menuju kekuatan mental dan emosional. Mereka menghadapi rasa takut, bukan menghindarinya. Banyak orang menghindari ketidaknyamanan karena mereka takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh, atau bahkan takut mencoba sesuatu yang baru. Namun, orang cerdas tahu bahwa cara terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menghadapinya secara langsung. Mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidup mereka. Mereka memahami bahwa rasa takut seringkali hanya ada di pikiran, dan bahwa ketakutan terbesar seringkali tidak terjadi dalam kenyataan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bertindak meskipun mereka merasa takut. Sebagai contoh, seseorang yang ingin memulai bisnis mungkin takut akan kegagalan. Namun, jika mereka terus-menerus menunggu sampai mereka siap atau tidak takut lagi, mereka mungkin tidak akan pernah memulai. Orang-orang cerdas memahami bahwa mereka tidak harus menunggu rasa takut hilang. Mereka harus bertindak meskipun mereka merasa takut. Mereka menggunakan ketidaknyamanan sebagai umpan balik. Orang cerdas juga memahami bahwa ketidaknyamanan seringkali merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mereka tidak mengabaikan rasa tidak nyaman, tetapi menganalisisnya dan mencari tahu apa yang bisa mereka pelajari darinya. Jika mereka merasa cemas saat berbicara di depan umum, mereka tidak menghindari situasi itu, tetapi bertanya, "Apa yang membuat saya cemas? Bagaimana saya bisa lebih percaya diri? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik?" Jika mereka mengalami kegagalan dalam suatu proyek, mereka tidak hanya merasa kecewa, tetapi bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda di lain waktu? Di mana saya membuat kesalahan? Bagaimana saya bisa mengubah strategi saya agar lebih efektif?" Dengan cara ini, mereka mengubah ketidaknyamanan menjadi informasi berharga yang membantu mereka tumbuh. Bagaimana memulai kebiasaan ini? Kamu ingin mulai menggunakan ketidaknyamanan sebagai katalis untuk pertumbuhan. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. 1.
Identifikasi apa yang membuatmu merasa tidak nyaman. Apakah itu berbicara di depan umum? Mencoba sesuatu yang baru? Keluar dari lingkungan yang familiar? 2. Tantang dirimu untuk menghadapi ketidaknyamanan sedikit demi sedikit. Jika kamu takut berbicara di depan banyak orang, mulailah dengan berbicara di depan beberapa orang terlebih dahulu. 3. Ubah cara pandangmu tentang kegagalan. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran. 4. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Jika sesuatu terasa menakutkan tetapi penting untuk perkembanganmu, lakukan saja. 5. Renungkan setiap pengalaman tidak nyaman. Apa yang bisa kamu pelajari darinya? Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Kesimpulan: orang-orang yang paling sukses dan paling cerdas dalam sejarah bukanlah mereka yang selalu merasa nyaman, tetapi mereka yang berani menghadapi ketidaknyamanan dan menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Mereka tidak menghindari tantangan, tetapi mencarinya. Mereka tidak takut gagal, tetapi menggunakan kegagalan sebagai pelajaran. Mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan mereka, tetapi justru menggunakannya sebagai dorongan untuk bertindak. Sebagaimana dikatakan oleh Seneca, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Jadi, jika kamu ingin terus berkembang, jangan takut untuk merasa tidak nyaman. Karena di balik setiap ketidaknyamanan, ada peluang besar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sukses. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang terus berkembang. Orang-orang yang benar-benar cerdas tidak terlahir dengan semua jawaban, tetapi mereka memiliki cara berpikir dan kebiasaan yang membuat mereka terus tumbuh. Mereka tidak hanya mengandalkan IQ atau pendidikan formal, tetapi membangun kecerdasan mereka melalui tindakan sehari-hari dengan beradaptasi, mengakui ketidaktahuan, memperluas pengetahuan, bertanggung jawab atas tindakan mereka, menerima kritik, mempertanyakan kebenaran, dan menggunakan ketidaknyamanan sebagai alat untuk berkembang. Setiap kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Siapapun bisa menerapkannya, termasuk kamu. Yang membedakan mereka yang berkembang dari mereka yang stagnan bukanlah bakat alami, tetapi kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jika kamu merasa bahwa dunia ini bergerak terlalu cepat dan kamu tertinggal, ingatlah bahwa kamu selalu punya pilihan untuk berubah dan berkembang. Tidak ada kata terlambat untuk mulai membangun kebiasaan berpikir cerdas. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jadi, mulailah hari ini. Ambil satu langkah kecil untuk menerapkan kebiasaan ini dalam hidupmu. Tidak harus sempurna, yang penting adalah terus bergerak maju. Karena kecerdasan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi tentang bagaimana kamu terus mencari, belajar, dan berkembang sepanjang hidupmu.